Pengelompokan karya seni patung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Bu Mei doakan kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa anak-anak tetap bersemangat ya mengikuti pembelajaran daring dari Bapak Ibu Guru, oke? Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pelajaran SPDP, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang karya seni patung. Anak-anak masih ingat apa pengertian dari patung? Ya, patung adalah benda 3 dimensi yang bentuknya menyerupai manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati yang lainnya. Nah, dan tujuan pembuatan patung ini untuk keindahan. Anak-anak, karya seni rupa patung itu masuk ke dalam karya seni rupa 3 dimensi karena memiliki ruang dan volume sehingga bisa dilihat dari berbagai arah atau dari berbagai sisi ya. Jadi patung itu bisa dilihat dari depan, dari samping, dari belakang. Jadi dari segala sisi bisa. Nah, anak-anak, pada pertemuan lalu kita juga sudah membahas pengelompokan patung ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas pengelompokan patung berdasarkan objeknya dan juga berdasarkan fungsinya ya. Anak-anak silahkan dibuka buku paketnya halaman 44 ya. Nah, pengelompokan patung berdasarkan objeknya. Pembuatan patung dapat menggunakan berbagai macam objek ya. Objek yang biasa digunakan adalah manusia, hewan, dan juga benda geometris. Akan tetapi pematung juga dapat membuat patung menggunakan bentuk lain sesuai dengan imajinasinya atau sesuai dengan khayalannya. Nah, berdasarkan objeknya anak-anak, patung itu dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu figuratif. Apa itu anak-anak? Patung berdasarkan objeknya figuratif ya adalah karya seni patung yang dibuat dengan meniru bentuk-bentuk alami. Nah, bentuk-bentuk alami itu contohnya apa? Manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, bentuk patung figuratif ini dibuat secara utuh ya. Namun demikian ada pula yang dibuat secara fragmentasi. Fragmentasi itu bentuknya disederhanakan atau bisa juga stilasi ya. Jadi stilasi itu artinya digayakan ya. Figuratif tadi contohnya apa anak-anak? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang yang kedua, B. Non figuratif. Apa itu non figuratif anak-anak?
non figuratif merupakan karya seni patung yang dibuat tidak meniru bentuk-bentuk alami ya. Jadi non itu bukan ya. Tidak meniru bentuk-bentuk alami. Bentuk non figuratif ini dapat hanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang ya. Garis garis-garis melintang atau memanjang. Kemudian apalagi anak-anak? Lubang, lekukan, dan sebagainya. Ya, jadi karya seni rupa non figuratif itu bentuknya bebas ya anak-anak ya. Nah, yang penting tidak menyerupai bentuk-bentuk alami. Kemudian next anak-anak, yang ketiga yaitu pengelompokan patung berdasarkan fungsinya ya. Bu Mei hapus terlebih dahulu ya. Nah, sambil menunggu Bu Mei hapus, kalian bisa membuka paket halaman 45. Pengelompokan patung berdasarkan fungsinya. Nah, di bukumu dibedakan menjadi berapa anak-anak? Dibedakan menjadi 6 ya. Nah, pengelompokan patung berdasarkan fungsinya itu jadi berdasarkan kegunaan dari patung. Yang pertama ada patung religi. Nah, patung religi, namanya saja sudah jelas ya nak ya, religi. Berarti fungsinya untuk apa? Ya, patung religi itu digunakan untuk keperluan apa? Sarana beribadah. Untuk sebagian umat beragama, patung tersebut memiliki makna religius. Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah patung Buddha. Nah, jadi patung Buddha itu digunakan oleh umat Buddha sebagai sarana untuk beribadah. Yang kedua yaitu patung monumen. Nah, apa fungsi dari patung monumen? Patung monumen adalah patung yang memiliki fungsi untuk memperingati atau mengenang suatu peristiwa yang bersejarah, atau bisa juga untuk mengenang jasa pahlawan ya pada masa tertentu. Nah, contoh di buku kalian yaitu adalah patung pembebasan Irian Barat. Nah, itu merupakan patung yang dibuat untuk mengenang pembebasan Irian Barat ya dari penjajahan Belanda. Sekarang menjadi Papua ya. Bisa juga itu kemarin Bu Mei sudah membuat video pendek patung monumen Kresek, itu dibuat untuk mengenang apa? PKI di Madiun ya. Di bukumu patung pembebasan Irian Barat. Di Irian Barat. Kemudian yang ketiga anak-anak yaitu patung arsitektur. Nah, apa itu patung arsitektur? Patung arsitektur dibuat dengan tujuan untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan memiliki nilai estetika serta keindahan ya nak ya. Nah, patung arsitektur tidak hanya memperindah suatu bangunan tetapi juga memiliki nilai seni yang tinggi ya. Jadi bagus sekali anak-anak karena di sini terkandung
suatu keindahan ya. Contohnya bisa kalian lihat di buku paketmu ya, halaman 45. Kemudian yang keempat atau yang D yaitu patung dekorasi. Ya. Patung dekorasi dibuat untuk apa anak-anak? Untuk menghias atau menghias bangunan atau lingkungan tertentu ya. Misalnya kita bisa menjumpai patung dekorasi ini di sebuah taman ya, atau bisa juga di sebuah kolam yang dibuat ya nak ya. Nah, patung dekorasi ini memiliki fungsi sebagai hiasan ya. Kemudian yang E yaitu patung seni. Patung seni dibuat dengan tujuan untuk estetika dan hanya dinikmati keindahan bentuknya ya. Nah, kita bisa menemukan patung seni ini di sebuah pameran atau di sebuah museum ya. Jadi kalau kita sedang berkunjung di sebuah museum, di situ di dalamnya ada patung-patung, nah itu termasuk ke dalam patung seni. Yang terakhir yaitu yang F, ada patung kerajinan. Nah, anak-anak, patung kerajinan ini ya, yang membuat adalah para pengrajin untuk dijual ya. Kemudian memang patung kerajinan ini dibuat untuk tujuan dijual. Nah, anak-anak, kesimpulannya pengelompokan patung berdasarkan fungsinya ya itu dibedakan menjadi 6 ya. Ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan juga patung kerajinan ya. Nah, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan soal yang ada di buku paket uji kompetensi halaman 50 sampai 52 ya, Romawi 1 dan 2. Jawaban saja di buku tugasmu. Kalau sudah selesai ya, tugasmu kalian foto, kalian kirim ke wali kelas masing-masing. Kemudian untuk pilihan ganda, jawaban yang dipilih narasinya ditulis ya nak ya. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari Ibu Mei. Apabila ada kurangnya, Bu Mei mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Selamat mengerjakan dan tetap bersemangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.